Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Alkitab mencatat kisah kelahiran Yesus Kristus pertama-tama disampaikan malaikat kepada para gembala yang sedang berada di padang menjaga kawanan ternak mereka. Di dalam berita itu, malaikat menyampaikan kabar tentang kesukaan besar. Tentu berita kesukaan besar menjadi sebuah berita spektakuler yang disampaikan malaikat kepada dunia melalui para gembala. Para gembala yang merupakan sekelompok komunitas yang rendah pada zaman itu dan strata sosial pada waktu itu memang tidak diperhitungkan. Dalam perjanjian lama memang awalnya gembala adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan pertama dalam Alkitab adalah gembala yang dimiliki oleh Habel. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Para leluhur bangsa Israel seperti Yakub, Musa, Daud pernah menjadi gembala. Bahkan Daud menyebut bahwa Tuhan adalah gembala yang baik di dalam Mazmur pasal 23. Namun saudara dikasihi Yesus Kristus, sejak abad pertama profesi sebagai seorang gembala telah kehilangan kemuliaannya. Bahkan pekerjaan gembala dianggap sebagai pekerjaan yang rendah di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena dianggap mereka tidak bersih dan tidak memungkinkan untuk mereka mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Dari situ mereka mulai tersingkirkan dan terlupakan. Namun saudara dikasihi Yesus Kristus, pada malam Natal pertama Alkitab mencatat Allah mempercayakan pesan terbesar itu lewat kumpulan para gembala yang sedang berada di padang. Yang notabene mereka adalah orang-orang terlupakan, orang-orang terpinggirkan, tidak dianggap, bahkan terhina, orang-orang yang rendahan. Namun di sana Tuhan pakai mereka. Apa respon mereka? Respon para gembala. Setelah para gembala itu mendengar pesan malaikat itu, mereka pergi menjumpai Maria, menjumpai Yusuf dan bayi itu. Adapun sikap para gembala setelah menjumpai Yesus, dikatakan maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan, sambil memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, perhatikan sikap para gembala ini. Mereka kembali sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah di dalam ayat 20. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan pesannya bagi dunia yang berdosa ini. Jangan pernah kita sekali-kali menyepelekan siapapun orangnya. Karena dalam tangan Tuhan, orang tersingkirkan bisa Tuhan buat menjadi orang terdepan ketika Tuhan ingin memakainya. Para gembala taat memberitakan apa yang telah mereka dengar dan saksikan. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita masa sekarang. Ketika mendengarkan firman Allah, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan melalui pemberitaan yang kita sampaikan kepada orang lain. Tuhan kiranya menolong saudara dan saya untuk memberikan respon seperti para gembala yang penuh dengan ketaatan terhadap firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.